Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Desuri dengan NIM 225790012. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh GATT dan WTO dalam kebijakan tarif Indonesia. Indonesia telah dipengaruhi secara signifikan oleh keanggotaannya dalam GATT dan WTO. Kebijakan tarif di Indonesia telah berevolusi menyesuaikan dengan aturan perdagangan global, membuka peluang baru namun juga menghadapi tantangan baru. Sejarah dan latar belakang GATT dan WTO. GATT didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan utama untuk memfasilitasi perdagangan bebas antar negara dan mengurangi tarif tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Dibentuk dan mengatur memfasilitasi perdagangan internasional. Berikut latar belakangnya. Dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi global dan mencegah terulangnya praktik proteksionis yang memicu depresi besar pada tahun 1930. GATT atau yang biasa atau singkatan dari General Agreement of Tariffs and Trade dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi negosiasi perdagangan multilateral dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara-negara. Putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1944, putaran negosiasi Uruguay meningkat fokus pada GATT, pada perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual. Kesepakatan untuk menggantikan GATT dengan WTO yang mencakup lebih banyak aspek perdagangan internasional, termasuk barang jasa dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, WTO memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Dan yang ketiga, WTO dibentuk. Tahun 1995, GATT ditransformasi menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mandat yang lebih luas. Tiga tujuan utama dan fungsi WTO. Yang pertama, meningkatkan standar hidup, mendorong perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa perdagangan, memberikan platform yang lebih efektif untuk negara-negara menyelesaikan sengketa perdagangan. Dan yang ketiga, meningkatkan akses pasar, mendorong liberalisasi perdagangan dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang tidak adil. Perkembangan kebijakan tarif Indonesia sebelum GATT atau WTO. Kebijakan tarif Indonesia fokus pada proteksi industri domestik melalui tarif yang tinggi. Yang kedua ada pasca GATT WTO. Indonesia menurunkan tarif dan mengadopsi prinsip liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, tantangan saat ini. Menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan komitmen perdagangan internasional. Kebijakan tarif di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan
Seiring dengan perkembangan ekonomi, politik, dan integritas global. Sebagai negara dengan ekonomi berkembang, Indonesia telah menyesuaikan kebijakan tarifnya melalui berbagai perjanjian, perdagangan internasional, dan perubahan kebijakan domestik. Pada periode pra-reformasi sebelum 1990-an, pada periode ini, Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis yang kuat untuk melindungi industri domestik. Beberapa kebijakan utamanya termasuk proteksionisme untuk industri domestik, yang kedua kebijakan subsidi dan kontrol harga. Kebijakan ini kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat industrialisasi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Area potensial konflik dan rekomendasi. Yang pertama, subsidi dan proteksi. Ketegangan dapat timbul antara komitmen WTO dan upaya perlindungan domestik. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Penyesuaian dengan aturan TRIPS WTO dapat menimbulkan perdebatan dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, rekomendasi. Diplomasi aktif, negosiasi yang seimbang untuk mengakomodasi kepentingan nasional. Area potensial konflik dan kebijakan tarif Indonesia. Kebijakan tarif Indonesia dapat menghadapi beberapa area potensi konflik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Konflik-konflik ini seringkali timbul karena perbedaan kepentingan antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda, serta tantangan yang muncul akibat perjanjian internasional dan tekanan ekonomi global. Konflik antara industri domestik dan konsumen. Masalah pengenaan tarif impor yang tinggi dapat menguntungkan industri domestik, tetapi hal ini sering menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup bagi konsumen. Yang kedua, konflik dengan mitra perdagangan internasional. Masalah pengenaan tarif tinggi terhadap produk impor dari negara-negara mitra dagang dapat memicu reaksi balik dalam bentuk pembalasan tarif atau tindakan proteksionis lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan sektor ekspor Indonesia. Dan yang ketiga, konflik dengan kebijakan multilateral dengan perdagangan bebas. Sebagai anggota WTO dan ASEAN, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Namun, di beberapa sektor sensitif seperti pertanian, industri tekstil, Indonesia mungkin merasa perlu mempertahankan tarif tinggi untuk melindungi industri lokal. Evaluasi keselarasan hukum nasional. Kesesuaian aturan. Penyesuaian peraturan nasional dengan prinsip GATT dan WTO untuk menghindari konflik. Dan yang kedua ada peran pemerintah. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian untuk mengoptimalkan manfaat keanggotaan. Implementasi bertahap. Adaptasi bertahap diperlukan untuk meminimalkan guncangan bagi industri dalam negeri. Monitoring berkelanjutan, evaluasi rutin diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan baru. Harmonisasi pada sistem produk kopi. Kopi Indonesia, salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Harmonisasi tarif. Penerapan harmonisasi sistem meningkatkan transparansi dan daya saing kopi Indonesia. Peluang ekspor.
Penyesuaian dengan aturan WTO membuka akses pasar global yang lebih luas. Minyak nilam sebagai produk ekspor unggulan. Tanaman nilam. Nilam adalah tanaman asli Indonesia yang menghasilkan minyak esensial bernilai tinggi. Minyak nilam Indonesia menjadi komoditas ekspor utama yang dengan permintaan global yang tinggi. Potensi pendesaan. Pengembangan industri nilam dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. ASEAN versus WTO, kelebihan dan kekurangannya. Sistem ASEAN, pendekatan regional yang lebih fleksibel namun cakupannya terbatas pada negara-negara anggota. Sistem WTO, kerangka global yang komprehensif namun memerlukan kompromi yang lebih kompleks. Optimalisasi penggunaan, kombinasi strategis kedua mekanisme dapat memaksimalkan manfaat bagi kepentingan nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa. Negosiasi bilateral, upaya awal untuk menyelesaikan sengketa secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, mediasi WTO. Jika negosiasi bilateral gagal, pihak dapat mengajukan kasus ke mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Dan yang ketiga, ada arbitrase. Sebagai langkah terakhir, pihak-pihak dapat memilih untuk mengajukan sengketa ke proses arbitrase. Mengintegrasikan prinsip GATT dan WTO kepentingan nasional. Transparansi. Menerapkan aturan prosedur yang jelas dan terbuka dalam kebijakan perdagangan. Fleksibilitas. Menjaga ruang untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional. Kemitraan. Membangun sinergi antara sektor publik dan swasta dalam implementasi kebijakan. Monitoring. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan baru. Kesimpulan presentasi saya pada hari ini adalah secara keseluruhan, GATT dan WTO telah mempengaruhi kebijakan tarif Indonesia dengan mendorong pengurangan tarif impor, mempromosikan perdagangan bebas yang lebih terbuka, dan meningkatkan transparansi serta kepatuhan terhadap aturan internasional. Meskipun ada tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan industri, domestik, dan komitmen internasional, dampak positif dari keanggotaan Indonesia di GATT dan WTO adalah terciptanya pasar yang lebih kompetitif, akses yang lebih luas ke pasar global, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Itulah presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.